siapkan hati kita. Kita berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang dikuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1.
tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang kedua, janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan engkau mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan, kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Ibu Jemaat nomor 38 ayat 3. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, kiranya Engkau ya Tuhan bermurah hati terhadap kami. Karena itu ampunilah segala dosa kejahatan kami. Tiada lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu saja. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan janji Allah atas pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 3. Episode kita minggu hari ini diambil dari Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di bawah judul perikop perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibu, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia aku sukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikianlah pembacaan epistel kita pada minggu hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 dan 3. Oh
berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita dengarkan doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Segala hormat, puji, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di pagi hari yang indah ini. Karena kami sungguh merasakan kebaikan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai melindungi kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Terlebih-lebih ya Tuhan yang memberikan napas kehidupan, sehingga kami anak-anak-Mu ya Tuhan bisa kembali Tuhan datang ke rumah-Mu yang kudus ini di hari yang Kau kuduskan ini, di pagi hari ini, untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang sungguh haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terimalah kedatangan kami di pagi hari ini seperti apa kami pada saat ini. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati persekutuan ibadah minggu kami ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan, Engkau melihat kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang belum bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kami melaksanakan ibadah di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami yang sedang mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di rumah saudara kami. Tuhan, kami memohon kepada-Mu, pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan dari situasi pandemi ini, agar kami anak-anak-Mu ya Tuhan bebas beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada saat ini juga kami memohon kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh memerlukan belas kasihan-Mu. Tuhan, lindungi kami di perjalanan hidup kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami serahkanlah kepada-Mu seluruh jemaat kami, dari anak sekolah minggu, naposo bulu, ama, ina, lansia, dan majelis. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Tuhan, kami memohon kepada-Mu, begitu juga Tuhan, anak-anak kami dari TK sampai kepada perguruan tinggi. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan dalam pendidikannya. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga ya Tuhan, jikalau ada di antara saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, terlebih Tuhan menghadapi pergumulan hidup, pergumulan keluarga. Tuhan, mari Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya, sebesar apapun pergumulan kami, hanya kepada-Mu kami memohon, hanya kepada-Mu kami menyerah Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan, kami berdoa, jikalau ada di antara saudara kami yang sedang kurang enak badan, yang sedang sakit, kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi dalam jemaat kami, tapi kami serahkanlah jemaat kami ke tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, melindungi mereka Bapa.
Tuhan berkati seluruh usaha pekerjaan daripada jemaat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Tuhan, mari Bapa, kiranya Tuhan memberkati seluruh pemimpin bangsa kami ini, dari tingkat yang paling tertinggi sampai dengan tingkat yang paling terendah. Biarlah mereka memimpin bangsa kami ini dengan takut akan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga tempat ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, lindungi gereja kami ini ya Tuhan, terlebih saudara kami, tetangga kami di tempat ini. Kiranya Tuhan memberikan damai-Mu kepada mereka, agar mereka Bapa bisa menerima kami beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami. Biarlah hati kami Bapa tertuju kepada firman yang mau disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau melalui lagu puji-pujian kami. Biarlah itu Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga hamba-Mu yang mau menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati. Tolong hamba-Mu Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Tuhan, firman-Mu yang akan disampaikan, biarlah itu Bapa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Bapa untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, begitu juga kehidupan kami seminggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, apapun usaha pekerjaan kami, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, sungguh banyak yang kami mohonkan kepadamu pada pagi hari ini, tapi kami manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah kami Bapa dari segala dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu untuk menerima berkat-Mu yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dengarlah doa permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita mengumpulkan persembahan pertama dan kedua sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia
Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Tetapi engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Kita sambut dengan nyanyian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup sebagai keluarga Allah adalah tema pemberitaan firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini. Ada seorang tokoh bernama Ernest Renan, seorang kritikus sekaligus seorang filsuf Prancis, yang pernah berkata bahwa surat Filemon adalah a true little masterpiece. Tidak ada sebuah surat pribadi yang menyatakan keindahan seperti surat dari Rasul Paulus kepada Filemon ini. Sebuah surat rekonsiliasi, surat yang menyatakan bagaimana pemulihan dari suatu hubungan yang sudah retak. Dalam surat ini, Rasul Paulus diperhadapkan dengan seorang yang bernama Onesimus. Nama Onesimus itu berarti menguntungkan. Onesimus melarikan diri dari tuannya, yaitu Filemon. Pada masa Rasul Paulus, perbudakan sebenarnya adalah sebuah hal yang sangat lumrah, biasa. Dan Paulus sangat mengerti tentang budak yang seringkali dianggap sebagai objek yang hidup. Sedangkan sang tuan, yaitu Filemon, adalah seorang warga Kolose yang sangat terkemuka,
sangat terkenal dan memiliki banyak budak. Dan salah satu budak yang bekerja di rumah Filemon itu tadi adalah Onesimus, yang kita boleh lihat dalam teks ini bukan hanya dalam masa pelariannya Onesimus bertemu dengan Paulus di dalam penjara. Bukan sebuah hal yang kebetulan kalau dalam teks ini kita melihat ada sebuah rencana Tuhan yang indah, di mana Onesimus berjumpa dengan Paulus justru di dalam penjara. Dan akhirnya lewat perjumpaan antara Onesimus dengan Paulus dalam penjara, dan melalui pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, akhirnya Onesimus pun menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dampaknya kehidupan Onesimus mengalami perubahan 180 derajat. Perjumpaan Onesimus dengan Rasul Paulus benar-benar menjadi titik balik dari kehidupan Onesimus. Itu sebabnya kita boleh lihat dalam teks ini, ketika Onesimus mengalami titik balik dalam kehidupannya, Paulus menyebut dia sebagai anak dalam ayat 10. Lalu dalam ayat 12 dikatakan bahwa Onesimus adalah buah hati dari Rasul Paulus. Dan karena itu pula lah Paulus meminta supaya Onesimus kembali pulang kepada Filemon, tuannya, dalam ayat 13 sampai 15. Paulus mau mengajar Onesimus supaya dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan, dan sekaligus berani menghadapi perkara yang telah ia buat. Sedangkan bagi Filemon, Paulus menginginkan adanya sebuah pengampunan yang keluar dari diri Filemon kepada Onesimus. Paulus mengingatkan kepada Filemon bahwa sebagai pengikut Kristus, pengampunan itu adalah sebuah hal utama dalam pengajaran Kristus. Ada sebuah ungkapan pernah mengatakan, forgiveness, pengampunan, adalah puncak dari cinta kasih dalam kehidupan umat manusia. Nah, kalau kita membaca surat Filemon ini, kita bisa melihat sisi lain dari kehidupan seorang Rasul Paulus. Kalau kita baca surat-surat lain dari Rasul Paulus, biasanya Paulus digambarkan sebagai orang yang tegas, sebagai orang yang keras. Tapi dalam teks ini, hal itu tidak bisa kita temukan. Justru dalam teks ini, dalam surat ini, Paulus justru diperlihatkan sebagai seorang yang penuh dengan kelemah lembutan. Karena Paulus mampu menjadi seorang mediator. Paulus berusaha, berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik dalam teks ini. Paulus bukan justru menjadi provokator yang suka memanas-manasi salah satu pihak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman hidup Rasul Paulus yang menjadi mediator, memediasi persoalan antara Onesimus dengan Filemon, seperti itu jugalah panggilan kita selaku keluarga Allah. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, bermasyarakat, bahkan bergereja, Tuhan memanggil kita untuk menjadi mediator-mediator, menjadi orang-orang yang bisa mendamaikan pribadi-pribadi, orang-orang yang sedang hidup dalam konflik berkepanjangan dan tak berujung. Bukan justru malah memanas-manasi, mengompori satu pihak, lalu kita mendapatkan keuntungan di balik itu semua. Bukan seperti itu karakter hidup sebagai keluarga Allah.
Paulus juga mengatakan bahwa I am an old man. Saya adalah orang yang sudah menjadi tua. Bukan karena umurnya yang sudah tua. Bukan karena umur Rasul Paulus yang tua, tapi karena pengalaman pahit yang pernah dia alami tidak pernah memahitkan hatinya. Kesuksesan yang diperoleh oleh Rasul Paulus tidak menjadikan Rasul Paulus menjadi seorang pribadi yang sombong, melainkan menjadikan Paulus sebagai seorang yang bijaksana. Perasaan marah, perasaan dikhianati, perasaan terluka, perasaan termarginalkan, perasaan tidak dihargai, perasaan tidak diakui, dan perasaan-perasaan negatif lainnya itu ditanggung oleh Rasul Paulus, tapi itu semua dia tinggalkan, dia tanggalkan. Kita baca itu dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Maka dari Rasul Paulus kita belajar agar kita jangan suka mempertahankan apa yang negatif, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Karena itu akan mengganggu hidup kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu karakter kehidupan kita masing-masing. Tapi dari Rasul Paulus, belajarlah menanggalkan rasa marah, rasa perasaan dikhianati tadi, perasaan terluka, akar pahit, buang dari dalam hidup kita. Bukankah seringkali dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bergereja, dalam pelayanan dan pekerjaan kita seringkali berpikir ini tentang saya, ini tentang kami. Selalu mengedepankan apa yang menjadi kepentingan kita. Hanya aku dan aku. Hanya kami dan kami. Padahal sebagai anggota keluarga Allah, Kristuslah yang seharusnya menjadi sentral, menjadi pusat, bahkan menjadi tujuan dari hidup kita. Bukan keinginan saya, bukan kepentingan saya, bukan kepentingan sekelompok orang, bukan kepentingan orang-orang tertentu. Harana nonggogo suara nia di gerejai, baikon di BG halak mas suara nia. Karena suara dia yang paling keras misalnya, seolah-olah semua orang harus mendengarkan dia. Oh tidak, bukan itu. Hidup sebagai keluarga Allah ditandai ketika Kristus yang menjadi sentral, pusat, tujuan dari hidup kita. Termasuk bergereja, ya. Kalau bukan Kristus yang menjadi tujuan, maka kita ini rapuh, kita ini mudah pecah, kita rapuh, kita mudah hancur, kita mudah porak-poranda. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka biarlah pengalaman kita hari ini, perjumpaan antara Onesimus dengan Rasul Paulus yang membawa perubahan dalam hidupnya, kiranya kita juga mengalami hal yang sama. Hidup kita diubahkan manakala kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat firman Tuhan yang diperdengarkan untuk kita. Dan kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Karena kadang hidup kita, dalam hidup kita masing-masing, kita bisa berada pada situasi ini. Kita bisa mengalami keadaan situasi seperti Filemon yang dikhianati oleh orang yang paling dia percayai dalam hidupnya.
Alkitab memperlihatkan kepada kita, kekerasan itu, pengkhianatan itu pertama sekali bukan dilakukan oleh orang-orang di luar kita, tapi justru orang-orang yang ada dalam lingkungan kita. Dari Onesimus kita belajar bahwa ternyata melarikan diri dari masalah, bahkan Onesimus membawa harta milik tuannya. Jelas ini sebuah pengkhianatan yang luar biasa bagi Filemon. Kita mungkin saja bisa berpikir bahwa bagaimana kalau kita berada dalam posisi Onesimus, pihak yang bersalah itu dan telah merugikan serta mengecewakan orang yang percaya kepadanya. Onesimus bisa saja berdalih bahwa ia nggak pernah mendapatkan apresiasi. Oh, saya nggak pernah dihargai. Pekerjaan saya, tugas saya, tanggung jawab saya nggak ada yang menghargai. Bahkan saya nggak pernah menerima bayaran yang setimpal. Dan pekerjaan saya seolah-olah nggak ada artinya. Saya diperlakukan tidak adil, tidak baik. Maka wajar kalau saya ambil sesuatu dari Tuhan saya, dan bagi saya ini baru adil. Ya, kita bisa saja melakukan pembenaran demi pembenaran, sama seperti Onesimus. Bisa saja kita membenarkan tindakan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dari sini juga kita belajar bahwa ternyata hidup sebagai keluarga Allah seringkali juga memperhadapkan kepada kita akan sebuah kenyataan adanya relasi yang retak, relasi yang sudah retak dalam keluarga kita. Karena apresiasi, karena keberpihakan, karena tanda kutip suka pilih kasih, ini bisa menjadi bibit yang membawa potensi konflik dalam keluarga kita. Ada juga relasi yang pahit di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan. Physical distancing, social distancing harusnya tidak boleh mengurangi rasa empati kita terhadap orang lain, terhadap warga gereja. Maka jangan lagi ada warga gereja yang merasa dia tidak diperdulikan, tidak diperhatikan oleh gereja, seolah-olah gereja nggak peduli kepada mereka. Dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bahkan gereja, seringkali ada juga luka-luka kemarahan dan kesedihan karena hubungan yang sudah rusak. Dengan siapa saja, dengan banyak orang mungkin, atau dengan orang-orang tertentu, sehingga marsipakulingan pindah, ngomongan pun enggak, berjabat tangan apalagi. Kebetulan sekarang physical distancing, jadi nggak boleh berjabat tangan. Terima kasih, alhamdulillah. Mumpung physical distancing nggak boleh bersalaman, lumayan. Orang selama ini juga saling menghindar kok satu dengan yang lain. Dengan pembenaran-pembenarannya kan, merasa saya yang paling benar, dia salah. Kalau saya benar, orang lain belum tentu salah. Mungkin sudut pandangnya saja yang berbeda. Karena itulah, kiranya firman Tuhan hari ini bisa menyembuhkan hati kita, bisa menghibur, bisa menguatkan kita, bahkan memampukan kita semua untuk mau mengampuni, mau menerima, mau memperbaiki relasi yang sudah pernah retak. Satu hal yang perlu kita ingat, sesuatu hal yang memang tidak mudah, itu hanya bisa kita kerjakan melalui campur tangan Kristus. Kehadiran Kristus, perjumpaan kita dengan Kristuslah yang mampu mengubah, membentuk karakter kita agar kita bisa hidup sebagai keluarga Allah. Mudah untuk memberi pengampunan, mau mengakui kesalahan dan kekurangan, mau
bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan kita yang mungkin membuat hati orang lain terluka. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk boleh memberlakukan firman ini dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu yang memungkinkan kami hari ini boleh belajar akan firman Tuhan, pengalaman hidup Onesimus, pengalaman hidup Filemon, pengalaman hidup Rasul Paulus yang memperlihatkan kepada kami karakter pola hidup sebagai keluarga Allah di tengah-tengah dunia ini. Mampukanlah kami untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami masing-masing, agar kehidupan kami dimanapun kami berada, kami sungguh-sungguh bisa membawa kedamaian, membawa kerukunan, membawa keteduhan, dan membawa perdamaian satu dengan yang lain. Berkatilah anggota jemaat Tuhan di GKPA Parlagutan Bandung, mulai dari anak-anak sampai para lansia. Diberkati Tuhanlah mereka dalam aktivitas dalam kehidupan keseharian, termasuk di tengah-tengah pandemi COVID yang tak kunjung berakhir. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga yang hari ini harus mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing sebagai bentuk dukungan kami dalam pencegahan COVID-19. Jika ada anggota jemaatmu dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memulihkan, menyembuhkan mereka supaya mereka boleh kembali pulih seperti sedia kala. Jika ada di antara jemaatmu yang dalam pergumulan berat, berkenanlah Tuhan untuk hadir, untuk memberikan jalan keluar supaya akhirnya setiap anggota jemaatmu boleh mendapatkan kekuatan, topangan baru yang semuanya bersumber dari Tuhan. Inilah doa kami ya Allah. Terpujilah Engkau kini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan syukur. Marilah kita bangkit berdiri, marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang hadir dalam gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah secara online, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Horas.